kasih-Mu dan bersama Roh-Mu. Bapak Suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku semua, dan anak-anakku semuanya dikasihi Tuhan. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Setiap kegiatan manusia, apalagi di sini, sudah mau naik tingkat. Tingkat itu bukan tingkat terutama untuk kesejahteraan, terutama bukan tingkat banyaknya, kualitas-kuantitasnya, tapi lebih kepada sebetulnya rohani. Berarti semakin tingkatnya tinggi, semakin pelayanannya lebih besar lagi, semakin dekat dengan Tuhan lagi lebih baik. Dan ini pas sekali dengan Advent ini yang selalu membiasakan orang untuk bertobat. Segala sesuatu kalau tidak dibiasakan dalam hidup ini akan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Maka kita sekarang membiasakan diri untuk dekat dengan Tuhan dengan caranya masing-masing, dengan caranya keluarga, dengan caranya biara, dengan caranya mungkin rohaniwan-rohaniwati, atau juga dengan biasanya dengan yang lain-lain. Saya kira sama saja, semuanya membiasakan diri untuk siap nantinya kalau hidup sesudah mati akan bersama dengan Allah dan bahagia di surga. Maka marilah saudara-saudara terkasih, dengan Ekaristi yang kita selalu biasa untuk perjamuan dengan Allah dan sesama, maka kebiasaan yang baik ini mari kita wartakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hening sejenak untuk Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tadu, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Taruk itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Kurang ibu sebutkan bawah. Kehadiran akan berkuasa pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan
keadilan kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umatmu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut Dia berbahagia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu tertulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan, berkat, ketekunan, dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan
pengampunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu dilihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat mengatakan dalam hatimu, kami adalah anak Abraham. Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku,
dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Para bapak, ibu, suster, saudara-saudariku, anak-anakku sekalian semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Saya boleh ya khotbah di tengah-tengah ya? Boleh ya, kalau di pinggir nanti yang sebelah sana tanya ini, sebelah sini kan. Kita di tengah-tengah ini sebetulnya memang nanti ada aturannya. Kalau sudah menjadi gereja besar, itu ada tempat ambu untuk pemimpin, lalu juga ada namanya tempat untuk sabda, dan ada tempat yang lain dan seterusnya. Di sini hanya untuk persembahan altar. Ya. Sesuatu kebiasaan yang sederhana, yang biasa, apalagi dari kecil, yang tidak usah harus dipikirkan, yang tidak harus dibicarakan, yang tidak harus sekali lagi untuk digembar-gemborkan dan seterusnya, itu akan menjadikan habitus hidup manusia loh. Maka kita biasakan anak-anak kita dari kecil, termasuk iman kita, katolisitas, Katolik, termasuk kita mengenal Kristus. Kembali lagi, jangan main-main dengan ini, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dibiasakan. Nanti lama-lama jadi habitus hidup, lalu sesudahnya akan menjadi baik sekali buat kehidupan kita, dan gak sulit-sulit sekali lagi untuk memperjuangkannya. Mudah. Mau menjadi suci? Mudah kalau dibiasakan. Mau menjadi kaya? Mudah kalau dibiasakan. Mau menjadi orang baik? Mudah kalau dibiasakan. Mau menjadi bangsa yang berpancasila? Mudah dari kecil kalau diperkenalkan dan dibiasakan. Kita tahu kan sekarang ada banyak, kita sudah tahu di mana sekali lagi keyakinan agama sudah dimasuk-masukkan ke dalam politik, sudah nggak bisa lari lagi dari itu. Sudah masuk dan terjerat. Kalau sudah keyakinan kepada Tuhan masih dimasuk-masukkan politik dalam kehidupan sehari-hari, ini akan terjerat sampai kapanpun akan begitu. Demikian juga sama, kita lihat ada orang udah sebetulnya kesempatannya, kamu bentar lagi dihukum mati loh, kamu bentar lagi mati loh, kamu sebentar lagi. Tidak ada kata pertobatan sedikit pun. Sekali berbohong, dia akan mempertahankan kebohongan-kebohongan, dan dia akan terus berbohong terus. Mempertahankan terus itu sampai kan mati pun dia perjuangkan kebohongan. Dia udah gak bisa lagi. Nah ini ngeri. Kalau sudah kebiasaan berbohong dari kecil, kebiasaan berbuat jahat dari kecil, kebiasaan sesuatu yang tidak baik dari kecil, maaf, terbiasa dan tidak sadar, sampai mati pun dikasih kesempatan untuk bertobat, nggak bisa. Bahkan lebih ngeri lagi. Nah, maka kita dari semulanya mudah saja. Yuk kita biasakan. Ada banyak orang dengan cara hidup supaya hidupnya baik, suci. Ada yang membiara, ada yang supaya baik, suci karena dengan berkeluarga, ada yang dengan cara berkeluarga, ada yang cara dengan menjadi imam. Itu cara yang saya kira bagus. Tapi ingat, jangan memposisikan kita ke dalam kejahatan, dalam politik, dalam macam-macam. Karena itu selalu buruk dan busuk. Maka nanti kejahatan apapun terus akan dipertahankan, berbohong sampai selanjutnya mau mati pun tetap berbohong dan isinya. Sebetulnya sama nanti juga dengan yang namanya murah hati, yang sama namanya dengan pertobatan. Nanti saya mau sampaikan bagaimana bisa mengampuni orang bertobat nggak pernah. Atau juga sama, bagaimana orang bisa murah hati dan tidak pelit.
Dia bisa berbagi apa saja. Kan saya pernah sampaikan, tidak semua pemberian itu dengan kasih, dengan cinta, tetapi cinta atau kasih tanpa pemberian omong kosong. Jadi kalau kita mencintai siapapun, Tuhan, mencintai sesama, mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, keluarga, dan mencintai sesama kita, ya harus memberi. Kalau nggak memberi, omong kosong. Makanya kita murah-murah biasakan untuk berbagi apapun. Sekali lagi, memberi tidak hanya dengan uang, harta benda, dan sebagainya. Tapi lebih kepada tenaga, pikiran, perhatian, waktu, cinta. Ini lebih tinggi, doa-doa. Bagaimana kita bisa mendoakan orang? Mau doa sendiri saja nggak pernah. Bagaimana kita bisa mendoakan orang dengan sungguh-sungguh? Kita juga nggak pernah berpikir tentang orang lain dan sebagainya dan seterusnya. Maka ini sekali lagi, coba yuk kita mulai sampai kapan, nggak ada kata terlambat. Tapi syukur-syukur yang masih dari kecil. Dibiasakan anak-anak kita untuk jujur, dibiasakan anak-anak kita untuk setia dan taat, sehingga dia nanti nggak kesulitan berjuang dalam hidupnya, dimanapun berada. Mau di TNI, Polri, mau juga yang disebut dengan di pemerintahan, mau di gereja, mau dagang, mau di kehidupan masyarakat, di kantor, di jalan dan sebagainya, nggak ada masalah. Kita tetap membawa nama Kristus. Nah di sini murah hati juga sama dilatih. Kita kadang-kadang dulu maaf saya juga nggak membicarakan kebaikan keluarga saya. Saya dulu pernah dilatih kalau naik kendaraan, sedikit saja memberikan yang tempat parkir atau pak cepek itu. Kalau nggak ada uang, nggak usah ngasih, nggak apa-apa. Kalau ada uang, ngasih saja. Dan nggak usah ngomel. Ngasih cuma cepet, ngomelnya parah. Sama juga tukang parkir, dan sebagainya. Ngasihnya mungkin kurang, tapi juga marah, ngomel. Ini yang parah, ini yang nggak dibiasakan. Saya selalu dibiasakan, bapak atau ibu, ngasih uangnya ke anaknya, itu kasihkan. Kalau ada yang juga ngamen dan sebagainya, itu kasihkan. Walaupun itu nanti melanggar hukum dan sebagainya. Oke, selama tidak ada masalah dengan hukum, sudah. Kalau ada orang mau ngasih aja, nggak usah banyak ngomong. Ada yang lebih parah lagi, pelit. Nggak usah ngasih, karena ini nggak ngajari orang. Tuh ya udah ngasih. Kalau sudah ada kayak gitu udah. Kalau mau baik-baik saja. Kalau itu dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, nggak pernah bisa kita menjadi lomo, nggak bisa kita menjadi murah hati. Maka mulailah dari murah hati. Itu ada banyak sekali orang-orang kaya yang sekarang masih kurang terus dan tidak akan pernah murah hati, dan sedikit sekali lagi memberi sesuatu hitung-hitungan. Sistem ekonomi mengeluarkan sesedikit sekali, tetapi mendapatkan banyak sekali. Itu sistem ekonomi. Ingat, gereja, ingat kasih. Dalam gereja tidak hitung-hitungan seperti ekonomi. Mau hitung-hitungan dengan gereja, mau hitung-hitungan dengan Tuhan, untung. Maka Tuhan sudah memberikan kelimpahannya yang lebih besar dan baik sekali. Kita tinggal sekarang mengembalikan. Kalau ditanya, saya sudah diberi banyak oleh Tuhan, sekarang saya terlambat harus memberikan. Itu ada banyak orang yang kalau dimintain, maaf ya saya merepotkan dan minta sesuatu. Saya sering mendengar, maaf Romo, saya itu sudah diberi Tuhan kelimpahannya, sekarang itu saya sebetulnya terlambat, saya harus memberi dan harus diminta. Itu luar biasa. Tapi ada juga yang sekali lagi, gereja minta lagi, dana lagi, minta lagi. Padahal nanti di gereja lebih hebatnya lagi, kebiasaan orang memberi dengan kekurangannya itu kualitas. Gampang orang kaya seharusnya bisa memberi gampang segala-galanya, tetapi karena sekali lagi tidak berkualitas, memberi dengan sisa, memberi dengan bekas, memberi dengan selisih, sedikit sekali nggak mengganggu ekonomi kita. Itu kan orang-orang pelit itu. Karena kebiasaan, hitung-hitungannya seperti dagang. Segala-galanya dihitung dengan dagang. Kali lagi kebiasaan. Demikian juga saya mau menyampaikan soal pertobatan. Yuk kita merasa rendah hati lah, atau kalau mau rendah diri nggak apa-apa. Rendah hati itu gini, kita ini orang-orang salah, kita ini orang-orang berdosa, nggak selalu benar. Mungkin pun kalau saya benar, kalau saya harus dituduh salah pun nggak apa-apa.
Kristus kayak gitu. Tapi karena kebiasaan itu nanti akan selalu, iya saya salah, maka saya pun nanti merasakan setiap orang yang bersalah kepada saya juga pernah salah, maka saya bisa mengampuni. Ini tertinggi. Pemberian tertinggi adalah murah hati isinya adalah pemaafan, atau disebut dengan pengampunan. Itu orang-orang itu harus berkualitas. Bukan hanya ecek-ecek, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau mau maaf juga sama, harus lebih. Bahkan seorang sering takut dengan fitnah. Fitnah lebih kejam dari tidak memfitnah. Jadi biasanya orang takut. Kalau saya maaf sampai sekarang saya senang. Kalau ada yang mau fitnah, saya senang. Kenapa? Saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk yang berkualitas. Akan dibuktikan, kecuali kita benar salah. Kalau kita benar-benar salah, kita takut. Itu bukan fitnah, berarti beneran. Tapi kalau kita difitnah dan tidak benar, senang. Nanti akan dibuktikan bahwa dia tidak salah dan akan diangkat derajatnya. Ini luar biasa pengajaran. Maka sama juga di sini sekarang masa Advent. Yuk persiapan ini selalu mengingatkan masa Prapaskah, masa Advent, mempersiapkan Tuhan tuh hadir, Tuhan tuh hadir. Ingat loh, kerajaan Allah sudah dekat. Kapanpun kita bisa mati, kapanpun kita bisa menghadap Dia. Kita nggak pernah tahu. Tujuan kita kan nanti hidup hanya itu. Maka mau nggak mau, nggak ada yang lain-lain lah. Nggak usah terlalu hebat-hebat, murah hati, baik, susah. Sekarang tobat. Saya itu salah, saya itu kurang, saya itu nggak selalu lebih baik, saya nggak lebih benar dan sebagainya. Mari kita bertobat. Ada kesempatan bertobat, pengakuan. Di gereja Katolik ciri khasnya dengan pengakuan. Sampai ada orang yang hebat nggak pernah pengakuan kepada pastor. Ingat, Paus Fransiskus, paus siapapun mengaku dosa kepada kardinal atau kepada biskup lain. Saya pun sama. Setiap saya mau memberi pengampunan, entah Prapaskah, entah Natal, saya mengaku dosa kepada pastor yang senior. Saya mengakui, bukan dia yang mengampuni, tapi Allah mengampuni lewat dia yang dipercaya. Gereja Katolik ada, tempat lain nggak ada, jangan. Banyak omong. Di kita kayak gitu. Kita punya pengalaman. Maka dari situ, inilah yang sebenarnya yuk kita bagikan, kita tekuni, ya kita. Nanti ada banyak orang yang ngomong, dosa saya apa ya? Kayaknya hanya gitu-gitu aja, nggak punya dosa. Hebat sekali, hebat sekali. Orang suci saja ngaku dosa, orang kudus saja ngaku dosa, paus saja ngaku dosa, punya dosa. Para rasul aja semuanya punya dosa dan semua hanya Yesus Kristus yang punya dosa. Maria manusia biasa punya dosa, tapi dia sampai tingkat kesempurnaan, iya. Di sini Bapak dan Ibu sudah komunikasi Tuhan. Inilah yang menjadi sebuah. Mari kita membiasakan untuk pertobatan, mengakui diri kita ini lemah dan salah. Maka kedepannya kita harusnya sungguh-sungguh membiasakan untuk nanti kita bisa mengampuni. Ada banyak orang, saya sudah bisa mengampuni, saya mengampuni. Kebanyakan ngomong kosong. Mengampuni paling 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau 3 kali udah nggak lagi ya. Padahal di kitab suci kita tulis 70 kali 7 kali. Artinya apa? 7 angka sempurna. Kalau ngampuni sesempurna mungkin, nggak ada batasnya. Ini nggak di tempat lain, nggak diajarkan. Di tempat kita ada. Silakan baca dan renungkan itu. Maka biasakan dari kecil apapun juga. Segala kebaikan, kejujuran, dan segala-galanya, nanti suatu saat kita pun dipercaya oleh siapapun juga, kita akan bisa menjalankan dengan bagus. Karena kita banyak contoh teladan yang tidak bagus dalam hidup di dunia ini. Maka kita sekali lagi membaca, ada contoh bagus dalam kitab suci kita. Mari bersama-sama membiasakan untuk hidup jujur, baik, benar, cukup mengampuni, di sini dipersiapkan. Murah hati kembali lagi, nggak usah berpikir tentang. Tapi biasanya yang paling dasar, kalau orang udah nggak murah hati tentang harta benda, ini nggak akan murah hati dengan yang lain lebih susah. Murah hati yang lain lebih susah, tenaga itu lebih susah loh. Ada banyak orang mengatakan, udah saya nggak ke gereja, saya titip kolektor.
Itu lebih berat. Kalau hanya politik gampang. Oh, saya nggak ikut ronda. Saya ngasih uang. Nggak benar juga loh. Padahal kita membutuhkan waktu, tenaga, bahkan itu dan sebagainya, perhatian dan seterusnya dengan sesama. Nah, di sini yang kita perlu belajar lebih berkualitas mendalam, nggak ecek-ecek, nggak hanya sekedar yang biasa-biasa itu, nggak yang diajarkan dunia, tapi lebih kepada yang diajarkan oleh Allah sendiri. Maka di sini tadi dikatakan juga, Yohanes Pembaptis terbiasa dengan makan madu belalang dan sebagainya, terbiasa untuk berbuat baik, terbiasa untuk hidup sebetulnya menyendiri, dia menjadi dipercaya oleh Tuhan. Baik, kita nggak harus begitu. Tapi di sini juga mengatakan, karena orang Farisi dan Saduki terbiasa untuk main-main yang nggak benar. Kembali lagi, apakah benar, hei kamu orang ular beludak, apakah ini akan lepas dari angkatan ini, akan lepas dari murka Allah? Itu termasuk orang-orang yang sekali lagi, jangan-jangan kita yang mana? Seperti Yohanes Pembaptis itu yang membiasakan dengan kebaikan, atau seperti sekali lagi orang Farisi dan Saduki yang sudah terbiasa dengan kejahatan, tidak punya ampun, dan juga kembali lagi mencari, sudah mau mati pun masih berjuang untuk ketidakbenaran. Ini menakutkan bagi kehidupan kita. Maka kalau kita dalam kehidupan baik, nggak pernah takut dimanapun. Mau naik pesawat, mau naik apa, ada bencana, ada apa, nggak pernah takut. Karena kita bukan hanya membela kebenaran, membiasakan kebenaran. Bukan soal membelanya lah, kita nggak usah jadi pahlawan lah, membela ini, membela itu. Tapi kita sudah terbiasa baik, kita akan berbicara baik. Terbiasa dengan pengampunan, terbiasa dengan pertobatan, terbiasa dengan banyak hal. Mari kita biasakan hal yang baik, jujur dan setia itu, taat itu, untuk lebih pada kehidupan dan pengampunan kita kepada sesama demi kemuliaan Allah. Amin. Kita berdiri mengungkapkan penghayatan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dan dimakamkan, yang turun ke tempat surga, dan hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan di surga dimusnahkan Allah yang Maha Kuasa, dan setia akan datang dengan berhidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Pengasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui putranya, Yesus Kristus. Kini marilah kita aturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaannya yang kian mendekat. Semoga gereja selalu setia kepada Roh Kudus dan melaksanakan reformasi yang dituntut oleh keadaan zaman ini. Semoga umat Allah menunjukkan wajah Yesus Kristus yang sebenarnya kepada dunia masa kini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga para pemimpin bangsa-bangsa mendengarkan suara Roh yang berkarya di dunia. Semoga mereka bijaksana dan selalu bersedia berdialog untuk mencari penyelesaian demi berakhirnya perang, serta penghisapan bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain, dan orang yang satu terhadap orang yang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga dalam paroki serta lingkungan paroki kita memperdulikan para miskin di antara kita, dan semoga kita memperlakukan mereka serta semua orang sebagai saudara dan saudari dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga kita semua yang berada di sini
terbuka untuk menerima perubahan serta pembaruan. Dan semoga kita menghayati iman kita tanpa ketakutan dan kompromi-kompromi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan usaha kami sendiri, kami tak sanggup memperoleh keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Suruhlah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sebatasnya sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh atas pembakti. Dialah yang menyanggupi kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya dengan berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Oleh sebab itu,
bersama para malaikat dan oleh malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi. Kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami hambamu yang hina dan berdosa ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan mengantarkan Dia bersama Dia dan dalam Dia, baginya bertambah kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk rahmat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dituhankan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selamanya.
anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mengenai cara saya, tetapi saudara saja maka saya akan.
Ya Tuhan, kami telah Engkau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami dibantu agar dengan bijaksana menimbang hal-hal duniawi dan dengan tekun mengusahakan hal-hal surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman gereja. Hari Minggu Advent kedua, tanggal 4 Desember tahun 2022. Pertama, perkawinan gereja. Pengumuman pertama, akan menerima sakramen perkawinan Christina Ira Trimurwantini dari lingkungan Santo Matius Kanasari dengan Yohanes Teguh Santoso, putra Bapak Slamet Condro Hadi Kencono dan Ibu Wahyuni dari lingkungan Santo Thomas, Paroki Pekalongan. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. 2. Kamis 8 Desember 2022, Hari Raya Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda. Perayaan Ekaristi di gereja pada pukul 18. Petugas, pemandu lagu, lingkungan Santo Matius Karangsari dan Santo Alexander Ndoro. Lektor, Saudari Lilis, Pemasmur Ibu Dewi. Misdina, Saudari Rosa, Pipin, Saudara Yanu dan Fian. Prodiakon, Bapak Andreas Mulyadi dan Bapak Nikolas Sudarto. Hias altar, kebersihan penataan tempat dan tata laksana, lingkungan Santa Angela Kajen dan lingkungan Santo Paulus Pocong. 3. Minggu 11 Desember tahun 2022, Minggu Advent ketiga. Perayaan Ekaristi di gereja pada pukul 8. Petugas, pemandu lagu, lingkungan Santo Matius Karangsari dan Santo Alexander Ndoro. Lektor, Saudari Rosa. Pemasmur Ibu Dewi. Misdina, Saudari Ivena dan Lia. Prodiakon, Bapak Agustinus Sugeng Santosa dan Bapak Robertus Sutarjo. Hias altar, kebersihan, penataan tempat dan tata laksana, lingkungan Santa Angela Kajen dan lingkungan Santo Paulus Pocong. 4. Akan diadakan kegiatan kerja bakti bersama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Desember tahun 2022 setelah misa selesai. Mohon partisipasi seluruh umat. 5. Setelah misa hari ini akan dilaksanakan seminar Katolisitas bersama Bapak Uskup. Mohon kehadiran dan partisipasi umat dalam kegiatan ini. Setelah misa, dimohon umat langsung menuju aula belakang untuk santap bersama terlebih dahulu. Sekian pengumuman gereja dan terima kasih. Tadi saya mendengar ada yang menikah Teguh Santoso, ini siapa? Kan Romo kita kan? Baik, aman, saya tenang. Namanya podo. Kalau baptisnya nggak tahu ya? Oh. Baik, kalau gitu berbeda ya.
Kita siapkan hati dan kita untuk berkat dari Tuhan. Tuhan bersamaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu.